Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pertamaku. Semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ini dalam keadaan sehat selalu ya. Kalau teman-teman sudah melihat berita, kita pasti tahu bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menjalankan program Merdeka Belajar. Dan menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim, menjelaskan bahwa arti merdeka belajar itu di mana guru merdeka memiliki makna jenis pendidikan, yaitu sekolah, guru, dan muridnya mempunyai kebebasan untuk berinovasi dan belajar dengan mandiri serta kreatif. Lantas, kita bisa lihat realita pendidikan di zaman sekarang. Pendidikan di Indonesia memang belum sepenuhnya merata, dan tidak semua orang mendapatkan fasilitas pembelajaran yang sama di seluruh daerah, terutama di pedesaan. Misalnya, susah mengakses jaringan internet. Terlebih lagi saat masa pandemi yang proses pembelajarannya melalui daring. Tapi, apa itu artinya mereka tidak bisa merdeka dalam belajar? Menurutku sih tidak. Mereka tetap bisa merdeka dalam belajar. Teman-teman, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Demikianlah layaknya ungkapan dari Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, yang sangat cocok untuk dijadikan motivasi bagi sistem pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Munculnya virus COVID-19 bukan berarti kita hanya duduk terpaku dalam rumah dan tidak bisa belajar. Kita harus melawan virus tersebut dengan cara kita tetap bisa merdeka dalam belajar. Memasuki tahun 2021, pendidikan di Indonesia sudah memulai sistem pembelajaran secara tatap muka, meskipun masih dengan sistem rolling dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Serta masih juga menggunakan gadget karena belum optimalnya pembelajaran tatap muka yang dilakukan. Saat ini, kita bisa lihat ada beragam jenis siswa di suatu sekolah. Siswa yang ambisius mengejar ranking, ada siswa yang suka mengikuti kegiatan OSIS, ada siswa yang suka sekolah pulang. Lalu ada juga siswa yang hanya duduk diam di sekolah, yang penting tugas selesai. Yaps, ada banyak jenis siswa. Lalu, apa yang mereka lakukan itu salah? Menurutku, tentu saja tidak. Mereka tetap melakukan apa yang mereka mau dan apa yang mereka inginkan. So, menurutku itulah arti merdeka belajar yang sesungguhnya. Nah, bagi mereka yang ambisius mengejar ranking, mereka akan belajar dengan rajin tanpa unsur paksaan dari siapapun. Lalu, bagi mereka yang suka mengikuti kegiatan OSIS, mereka akan sering belajar untuk menerima pendapat dari berbagai siswa dengan disiplin ilmu yang berbeda. Mereka akan lebih sering belajar mencapai satu tujuan dalam suatu kegiatan. Mereka akan sering belajar membuat program-program yang menarik sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Lalu, bagi siswa yang sekolah pulang, ya, mungkin dia hanya bergelut dengan rumus dan angka di sekolah. Bisa jadi, sewaktu di rumah, ia akan bergelut dengan yang lainnya. Misalnya, ia akan bergelut dengan cangkul dan tanaman. Atau, ia fokus dengan ternak yang dimilikinya. Lalu, bagaimana dengan mereka yang hanya duduk diam di sekolah? Mereka mungkin hanya terlihat duduk diam saja di sekolah. Namun, kita tidak tahu apa yang dipikirkannya. Mungkin dia sedang mempelajari sifat seseorang dari tingkah lakunya, seperti psikologi gitu. Intinya, banyak cara untuk belajar dan banyak hal yang dapat dijadikan media pembelajaran. Belajar tidak hanya terpaku dengan kurikulum. Belajar tidak harus di kelas. Belajar tidak harus dengan guru. Karena apa? Karena aktivitas sehari-hari yang kita lakukan atau pengalaman dari apa yang telah kita lakukan menjadi guru terbaik yang mampu mengajarkan kita apa arti belajar yang sesungguhnya. So, dengan apa yang kita tekuni, tidak hanya satu disiplin ilmu saja yang kita dapat. Kita akan menjadi orang yang multidisiplin ilmu. Kita dapat memperbanyak ilmu dari pengalaman yang kita lakukan. Lalu, sekalipun siswa itu mendapat ranking 1 di kelas, tidak menutup kemungkinan dia akan mendapat disiplin ilmu lain dari apa yang ia pelajari. Walaupun siswa itu suka sekolah pulang, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di rumah.
Kita tidak tahu mereka sedang apa, dengan siapa, dan merencanakan apa. Dan meskipun ada siswa yang ranking terakhir sekalipun, tapi kita tidak tahu mereka sedang fokus melakukan apa. Dan jangan remehkan anak OSIS, karena mereka juga akan mendapatkan ilmu dari organisasi yang mereka lakukan. Jadi, mau seperti apa kamu tetap dapat melakukan aktivitas belajar dengan cara yang kamu mau. Kamu tetap bisa mendapatkan ilmu yang kamu inginkan, yang pastinya kelak akan berguna di masa depan, baik untuk dirimu sendiri, orang lain, atau dunia kerja. Lantas, percuma saja kamu mendapat ranking 1 dan ijazah dengan nilai yang memuaskan, tetapi jika itu semua bukan kehendakmu, melainkan karena ada paksaan dari orang lain. Jadi, sekali lagi aku tegasin bahwa merdeka belajar adalah mereka yang mau belajar tanpa ada paksaan dari siapapun. Mereka yang mau belajar kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, dan melalui media apapun. Ingat, banyak perusahaan sekarang ini yang mencari pekerja tidak melihat nilai ijazah yang tinggi. Tidak ditanya berapa nilai kamu, lulusan dari sekolah atau universitas mana, tapi mereka akan bertanya, kamu bisa apa, skill apa yang kamu punya, dan mana buktinya. Dan kamu bisa mengasah skillmu dari sekarang dengan optimal sesuai dengan kemampuan dan kehendak yang kamu mau, jika kamu merasa sudah merdeka dalam belajar. Jadi, bukan berarti karena pandemi COVID-19 kita tidak dapat belajar. Bahkan saat belajar melalui gadget sekalipun, kita juga telah belajar tanpa sadar bahwa kita mengikuti perkembangan zaman teknologi yang terus merangkak maju, sehingga kita tidak gaptek akan itu. Pesan saya buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini, jangan jadikan pandemi COVID-19 sebagai alasan untuk tidak dapat belajar, karena merdeka belajar ada di tangan kita. Kita yang tahu apa yang kita mau dan kita inginkan, bukan orang lain. Jadikan pengalaman sebagai guru terbaikmu. Sekian podcast saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast ini. Semoga ada manfaat yang dapat diambil ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.